Sejumlah pasien COVID di Bantul probable Omikron. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X resmikan teras Malioboro. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi lain terkait perkembangan kasus pencegahan COVID-19 di Yogyakarta serta Jawa Tengah. Bersama saya Amalia Miftah, inilah Seputar Jogja selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, pemirsa. Pelapor kasus dugaan perkosaan warga Boyolali membantah pernyataan pihak Polda Jawa Tengah yang menyebut dirinya membuat laporan dan memberikan keterangan palsu dalam pemeriksaan polisi. Dalam peristiwa yang menimpanya, pelapor mengaku berada dalam tekanan pelaku GWS yang mengaku sebagai anggota polisi. Ditemui di rumahnya di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, pelapor kasus ruda paksa, seorang ibu rumah tangga berinisial R, menyampaikan tanggapannya atas rilis dari Polda Jawa Tengah saat dirinya menjalani BAP di Polda Jawa Tengah pada Senin kemarin. Kepada awak media di Boyolali, ibu dua orang anak ini menyampaikan bahwa dirinya selama bersama pelaku GWS berada dalam kondisi tekanan karena berbagai ancaman yang diterimanya. R menyanggah pernyataan pihak Polda Jawa Tengah saat proses pemeriksaan dirinya. R tidak pernah menyampaikan sekaligus membantah bahwa dirinya melakukan aktivitas di hotel daerah Bandungan atas dasar suka sama suka. Pelapor mengaku jika dirinya baru pertama kali bertemu dengan GWS saat GWS datang ke rumah untuk menawarkan jasa untuk membantu suaminya yang terjerat kasus perjudian. R juga mengaku terpaksa mengikuti permintaan GWS karena berada dalam ancaman pembunuhan. Di BAP itu nggak ada kata-kata kok saling suka, kita pernah kenal, padahal saya tidak kenal dia sama sekali dan baru ketemu hari itu dia ke rumah saya. Iki sapa ta Mas, wong aku ndek bojo, wong aku sayang bojoku, wong aku tujuane karo dekne mau arep ngeluarke bojoku, aku ninggal anak loro nang omah, anakku padahal asik eksklusif Mas, orang ngombe apa-apa. Lah kok malah dikoyo ngono ke aku. Kok aku malah jare dikira aku memberi keterangan palsu, jare aku memberi laporan palsu. Itu ya Allah, aku tidak bisa ngomong lagi Mas. Sakit Mas. Sebelumnya Polda Jawa Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi menyampaikan bahwa dalam BAP di Treskrimum kepada pelapor R didapatkan keterangan bahwa pelapor R melakukan aktivitas di Hotel Bandungan atas dasar suka sama suka dan mengaku mengarang cerita adanya pemerkosaan. Polda Jateng juga menyebut dari hasil visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Terkait pelaporan atas dugaan perkosaan yang dilakukan seseorang di Bandungan. Dalam BAP yang bersangkutan mengakui mengarang cerita adanya pemerkosaan. Yang bersangkutan mengakui berhubungan dengan orang tersebut, namun dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini juga sesuai dengan fakta dan hasil dari visum yang sudah kita lakukan, bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Haryadi, Jogja TV. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Klaten melaporkan pegiat media sosial Edi Mulyadi ke Satreskrim Polres Klaten. Gerindra Klaten tak terima dengan pernyataan Edi Mulyadi di YouTube yang dinilai menghina Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pengurus DPC Gerindra Klaten Rabu siang mendatangi Satreskrim Polres Klaten untuk melaporkan Edi Mulyadi terkait dugaan penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Laporan tersebut dilayangkan terkait ucapan Edi Mulyadi di akun YouTube bernama Bang Edi Channel pada 18 Januari 2022 lalu. Di mana dalam videonya, Edi Mulyadi dianggap melakukan ujaran kebencian kepada Ketua Umum Partai Gerindra.
Pengurus DPC Partai Gerindra Klaten mengaku tersinggung dan tidak rela ketua umum mereka dihina dan direndahkan. Serta pernyataan-pernyataan Edi Mulyadi dinilai dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam surat laporannya, para pengurus Partai Gerindra Klaten mendorong pengusutan kasus tentang tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong atau dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Hal itu dinilai melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. DPD Partai Gerindra Jawa Tengah agar semua DPD 35 kabupaten kota melaporkan ke Polres di tingkat kabupaten. Adapun yang kami laporkan itu Edi Mulyadi yang telah membuat onar sehingga semua kader daripada Partai Gerindra tidak senang. Sebelumnya dalam video di YouTube Bang Edi Channel yang berjudul Bau Busuk Oligarki dan Ancaman Atas Kedaulatan di Balik Pindahnya Ibu Kota, diunggah 18 Januari lalu, banyak menimbulkan kontroversi. Selain pernyataan tentang Kalimantan sebagai tempat jin buang anak yang menimbulkan reaksi keras warga Kalimantan. Dalam video berdurasi 23 menit 42 detik tersebut, di dalamnya menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang membuat marah para kader Partai Gerindra. Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini Haryadi, Jogja TV. Sejumlah pasien COVID di Bantul probable Omikron. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Ada game baru di gadgetmu. Main game yang asik, belajar mengenal ragam warna dan budaya Indonesia. Pilih pulaumu, jelajahi setiap levelnya, latih keterampilan mata dan tanganmu. Wow, jadi gradasi warna. Ayo, bermain terus dan ungkap fakta unik dari Color Tutorial M-Co. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. M-Co, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Anda masih bersama kami di seputar Jogja. Pemirsa, 45 anggota DPRD Temanggung menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster. Selain untuk mencegah penularan COVID-19, vaksin booster ini juga sebagai bentuk dukungan anggota DPRD kepada program vaksinasi dosis ketiga yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Setelah menjalani screening kesehatan, satu persatu anggota DPRD Kabupaten Temanggung disuntik vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster di ruang transit kompleks kantor DPRD Temanggung. Untuk vaksinasi dosis ketiga ini, anggota DPRD mendapat vaksin jenis Pfizer. Selain menyasar anggota DPRD Temanggung, vaksinasi booster juga ditujukan untuk para pegawai di lingkungan kantor DPRD dan juga keluarga anggota DPRD. Saat divaksin bagaimana rasanya teman? Tidak apa-apa, yang penting berani dulu dari rumah, sudah sehat, yakin tidak sakit. Kan ada keluhan banyak kalau vaksin ketiga ini agak sedikit kipinya atau penyertanya kan lebih banyak. Itu dirasa nggak sekarang? Saya kok tidak. Tidak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Temanggung Muh Amin mengatakan, selain untuk mencegah penularan COVID-19, pelaksanaan vaksinasi ini juga sebagai bentuk dukungan anggota DPRD kepada program vaksinasi dosis ketiga yang tengah digalakan oleh pemerintah. Ya, kita kan harus menjadi bagian dari masyarakat yang tentunya harus mengikuti apa yang menjadi arahan, yang menjadi himbauan dari pemerintah. Dan kita tentunya harus menjadi pionir, ya, menjadi teladan bagi masyarakat. Karena apa ya? Karena pentingnya untuk melaksanakan vaksin yang ketiga atau vaksin booster. Sekretaris Dinas Kesehatan Temanggung Dwi Sukarmei mengatakan, Pemkab Temanggung saat ini tengah menggencarkan vaksin dosis ketiga
dan saat ini setidaknya sudah ada 9.000 orang yang sudah mendapatkan vaksin booster. Untuk booster kami di angka sudah 9.000 orang. 9.000 orang itu termasuk tenaga nakes yang sudah mulai lebih dahulu. Oke. Untuk booster untuk masyarakat kira-kira mau mulai kapan, Pak? Untuk masyarakat sudah kita mulai, tinggal nanti kita menunggu jadwal ritmenya saja, karena kita harus menyesuaikan anak maupun dosis 2 maupun dosis 1. Ahmad Farizal, Jogja TV. Meski belum dinyatakan positif Omikron, namun sejumlah pasien baru di Bantul telah dianggap probable. Atas kondisi tersebut, Pemda Bantul mulai mengetatkan pengawasan prokes di tengah masyarakat agar tidak terjadi ledakan pasien terkonfirmasi. Sehingga para ahli mengatakan ini probable Omikron. Bupati Bantul mengakui terjadinya tren kenaikan COVID yang cukup mengkhawatirkan sejak sepekan terakhir. Sempat berada di titik nol, kini pasien COVID Bantul menyentuh angka resmi 36 orang. Secara resmi, seluruh pasien belum ada yang dinyatakan terpapar varian Omikron, namun sebagian dianggap probable Omikron. Probable Omikron itu ya artinya diduga saja. Baru terduga. Wong kita sudah mencapai 0 kok tiba-tiba naik. Delta ini apakah varian Delta atau Omikron? Ini belum jelas karena untuk menguji apakah Omikron ini perlu alat uji yang berbeda dari alat uji Delta. Nah, itu yang punya UGM itu. Kita belum punya. Sehingga para ahli mengatakan ya probable saja dulu, gitu, wong belum diuji gitu ya. Dari Bantul ada yang diujikan di UGM? Ada. Jadi kita melihat nanti hasilnya seperti apa itu. Meski kenaikan kasus COVID masih tinggi, namun untuk sementara sektor pariwisata dan industri masih akan dibuka dengan pengetatan pengawasan prokes. Menurut standar Kemenkes, sejauh ini varian Omikron masih belum terlalu mengkhawatirkan karena banyak pasien yang sembuh beberapa hari setelah melakukan isolasi. Meski demikian, Omikron juga tidak boleh disepelekan dengan melanggar prokes. Seluruh kegiatan masyarakat hingga saat ini masih diwajibkan untuk penegakan prokes tanpa kecuali. Anang Zainuddin, Jogja TV. Dan pemirsa, berikut kita simak perkembangan jumlah kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X resmikan teras Malioboro. Tetaplah bersama kami di Seputar Jogja. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Anda masih
Masih bersama kami di seputar Jogja, pemirsa. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X Rabu sore meresmikan tempat relokasi PKL Malioboro di ex-gedung bioskop Indra yang kini diberi nama Teras Malioboro. Sementara relokasi PKL Malioboro ditargetkan selesai pada pertengahan Februari mendatang. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau lokasi ex-gedung bioskop Indra yang menjadi tempat relokasi bagi para pedagang kaki lima. Gedung berlantai 3 tersebut diberi nama Teras Malioboro. Selain gedung ini, lokasi baru untuk PKL Malioboro lainnya berada di ex-gedung Dinas Pariwisata DIY. Sri Sultan mengatakan, dengan diresmikannya Teras Malioboro mulai Februari mendatang, sudah tidak ada lagi PKL yang berjualan di kawasan Malioboro. Sri Sultan juga memberikan keringanan bagi PKL yang menempati lokasi baru dengan tidak ada pungutan sewa atau retribusi selama setahun. Saya ingin supaya teman-teman PKL itu tidak di sini dengan pemahaman yang sama. Bukan karena fasilitas yang ada di sini yang jadi motivasi, tapi upaya bersama untuk berdagang, dan berdagang didukung oleh APBD. Kami dalam waktu 1 tahun anggaran ini tidak akan menarik pajak apapun. Teras Malioboro sendiri didesain dengan gaya industrial yang dilengkapi fasilitas listrik, air, eskalator dan lift, akses internet, serta ruang khusus food court. Dari 1.838 PKL Malioboro, Pemda DIY memberikan kapasitas sebanyak 799 PKL yang menempati lokasi Teras Malioboro dan sisanya menempati ex-gedung Dinas Pariwisata DIY. Seperti diketahui, relokasi PKL ke tempat baru guna mengembalikan fungsi pedestrian bagi pejalan kaki, serta bagian dari program penataan kawasan sumbu filosofis, warisan budaya tak benda ke UNESCO. Visintia Rina, Jogja TV. Kini kami sampaikan informasi cuaca, pemirsa. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di Kabupaten Kulon Progo diprediksi berawan. Kemudian untuk Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul diprediksi hujan sedang. Sementara di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman harap diwaspadai potensi hujan disertai petir dengan suhu keseluruhan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Sementara itu untuk sebagian wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo diprediksi berawan, kemudian untuk wilayah Solo dan Sukoharjo diprediksi hujan ringan, sementara di Kabupaten Magelang dan Klaten diprediksi hujan sedang dengan suhu rata-rata berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Demikianlah seluruh rangkaian seputar Jogja edisi kali ini. Setelah ini kami sampaikan warta advertorial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Amalia Miftah mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Indonesia. Kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker,
katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di Pengobatan Alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Kelurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang pernah menjadi wilayah tertinggal dan kini telah menjadi wilayah berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di Kapanewon, Imogiri. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dengan literasi budaya dan membaca, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD DIY menggelar kegiatan bedah buku. Buku yang didiskusikan berjudul Nasihat Penyejuk Hati dan Penggugah Jiwa, karya penulis Umar Hidayat dan istri Rohmah Yulika. Buku ini berisikan mengenai bagaimana mencari solusi dari segala permasalahan, baik dalam lingkup keluarga maupun bermasyarakat. Anggota DPRD DIY Amir Syarifuddin mengatakan, saat ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta banyak permasalahan-permasalahan sosial yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan pedoman buku karya Umar Hidayat ini, warga diajak untuk memiliki cara untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada, salah satunya dengan menggunakan cara spiritual untuk berpasrah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau urusan pembangunan di-fullkan begitu, tapi tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan batiniah bagi yang beriman, yaitu urusan dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti jadi tidak seimbang. Maka buku yang berjudul Nasihat Penyejuk Hati, Penggugah Jiwa adalah sebuah nasihat yang bisa dibaca, diulang-ulang, dan ini saya melihat pas untuk daerah-daerah yang daerah sekitar Bantul, khususnya yang ada di Selopamioro. Nah, dengan harapan dengan munculnya kasus-kasus kelitih, munculnya kasus-kasus keluarga, munculnya kasus-kasus keresahan masyarakat, ini kan salah satunya adalah dengan bedah buku ini. Ada nasihat kira-kira solusinya seperti apa. Setiap orang, setiap kampung, setiap kelurahan, saya meyakini mesti ada masalah. Nah, ini hanya salah satu menyelesaikan masalah saja, dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedah buku ini juga bertujuan untuk mencerdaskan generasi muda yang nantinya berguna dan dapat turut serta dalam kegiatan bermasyarakat. Selain penulis, dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Balai Belajar Quran Siluk 1 RT 4 Selopamioro, dihadirkan pula pejabat DPAD Kabupaten Bantul, perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan Lurah Selopamioro. Visintiarina, Rohadi, Jogja TV. Buku adalah jendela dunia. Banyak informasi yang bisa diperoleh melalui membaca buku. Bahkan lewat buku pun bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembacanya. Seperti buku berjudul Nasihat Penyejuk Hati, Penggugah Jiwa yang ditulis oleh Umar Hidayat dan Rohmah Yulika. Buku tersebut dipilih dalam kegiatan bedah buku yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD DIY bekerja sama dengan Komisi D DPRD DIY. Acara bedah buku digelar Rabu siang di Joglo Guyangan, Wonolelo, Pleret, Bantul. Anggota DPRD DIY Amir Syarifuddin mengatakan, kegiatan bedah buku ini bertujuan untuk menggugah kembali semangat membaca di kalangan masyarakat.
Dengan membaca buku, masyarakat diharapkan bisa memperoleh informasi yang bermanfaat. Bedah buku pada hari ini adalah saya pengen seluruh jiwa raga kita itu olahraga. Mulai dari pikiran kita, mulai dari mata kita, mulai dari hati kita dengan bedah buku itu. Karena saya melihat ada perubahan perilaku dari masyarakat yang dulu gemar membaca buku, tapi karena ada sesuatu musibah COVID, ternyata mereka sangat cepat perubahannya itu. Maka hari ini adalah hari yang pengen mengungkit kembali semangat membaca buku, berinteraksi dengan buku, bersahabat dengan buku, dan menikmati buku. Harapan kami dengan membedah buku ini, pikiran-pikiran yang baik itu bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya peserta pada siang hari ini. Maka ada beberapa kalau di sini tentang ikhtiar tadi ya, bahwa hidup itu ada sabar, ada syukur, ada ikhtiar. Nah kadang-kadang kita itu menjalani kalau di bagian belakang itu ya, memperbincangkan kehidupan ya dari masa lalu hingga sekarang itu mesti ada pernak-perniknya gitu. Buku berjudul Nasihat Penyejuk Hati Penggugah Jiwa diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pembacanya. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Gunawan Budi Santoso, dan penulis Rohma Yulika. Bahagia, suka, duka, air mata, itu hadir dalam hidup kita. Tetapi yang Eka, Hendri Kusuma, Jogja TV. Ya kadang-kadang nangis, terus kadang-kadang bisa bangkit lagi. Terlebih dahulu kita saksikan video pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2021. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, Kamis pagi, Pemkab Bantul menyelenggarakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan atau RUP tahun anggaran 2022. 1, 2, 3. Pengumuman dan penyerahan buku RUP tahun 2022 dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bantul Abdul Halim Musli di Mandala Sabah Madya atau Gedung Induk Lantai 3 Pemkab Bantul. Semangat kita bersama. Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyampaikan belanja barang dan jasa merupakan keperluan yang tidak bisa ditinggalkan oleh OPD yang mengampu urusan otonomi daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang dan jasa yang diperlukan adalah barang dan jasa yang mampu mengungkit perbaikan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyediaan barang dan jasa tahun ini diharapkan mampu memperbaiki pemulihan ekonomi. Sementara penyerapan anggaran diharapkan bisa didistribusikan secara merata sepanjang tahun ini sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan pengadaan barang dan jasa yang semakin banyak jumlahnya, semakin baik kualitas dan kuantitasnya, maka akan semakin mendekatkan pada capaian visi misi pemerintah Kabupaten Bantul, yakni terwujudnya masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Itu bisa semakin mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Ya, pengadaan barang dan jasa ini kan sebuah kebutuhan kita. Yang namanya pemerintah ini kan perlu membangun, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, memberikan layanan publik, ya tentu saja diperlukan barang atau jasa. Nah, barang dan jasa ini kan harus disediakan oleh pihak ketiga, ya, sehingga ini kita umumkan secara terbuka, secara transparan. Berapa untuk pembangunan jalan, berapa jembatan, berapa untuk belanja alat kesehatan, berapa untuk belanja komputer, mebler, dan lain sebagainya. Ya, harapan pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik, secara transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan, barang dan jasa yang dihasilkan berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, tepat kuantitas.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seda Kabupaten Bantul, Mujahid Amrudin, dalam laporannya mengatakan terdapat 1.449 paket yang dilaksanakan melalui penyedia dengan nilai 300 miliar serta 2.129 paket yang dilaksanakan secara swakelola dengan nilai 1,2 triliun dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 1.128 paket, e-purchasing 117 paket, tender 148 paket, tender cepat 3 paket, dan seleksi 7 paket, semuanya dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung. Yang pengadaan barang jasa modal itu 300 miliar. 300 miliar yang melalui penyedia, Yang swakelola 1,2 triliun. 1,2 triliun. Jadi untuk keseluruhan itu 1,5 gitu ya. Lelang dini tahun ini belum dilakukan. Terutama yang konstruksi itu pertimbangannya memang ada regulasi yang masih perlu disatukan. Hari ini sudah ada pengumuman 1 paket untuk di Dinas Pariwisata. Lalu nanti secepatnya itu untuk paket-paket konstruksi akan segera kita umumkan. Lu Eka, Rianto, Jogja TV.